Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Jumat 18 November 2022 bersama saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Dara Putinoval. Ini beragam informasi teraktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, dua warga ditemukan tewas dalam jurang di Desa Sibakua, Kabupaten Tapanuli Selatan pada Kamis sore. Jasad kedua korban ditemukan warga setelah tertimbun material longsor. Melalui rekaman video amatir, warga Desa Sibakua, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan dihebohkan dengan penemuan jasad dua pria di dalam jurang tepat di tepi jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Kota Padang Sidimpuan, Sibolga. Jasad dua korban tersebut ditemukan warga tertimbun material longsor, yakni Asri Nasution 56 tahun dan Putra Caniago 18 tahun. Penemuan kedua jasad korban ini berawal saat warga yang baru pulang dari kebun melihat tangan di tumpukan tanah. Penasaran dengan hal tersebut, warga pun kemudian mengorek tanah tersebut dan akhirnya menemukan kedua korban sudah terbujur kaku. Diduga keduanya merupakan korban tanah longsor di kawasan tersebut pada Rabu malam. Di tengah guyuran hujan, kedua korban melintasi kawasan tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan langsung tertimbun tanah longsor. Kini kedua jasad korban telah dievakuasi petugas gabungan TNI Polri dan BPBD Kabupaten Tapanuli Selatan untuk dibawa ke rumah duka di Kelurahan Sitinjak. Satu rumah warga di Kelurahan Aik Parambunan, Kota Sibolga, rusak parah setelah dihantam material longsor perbukitan. Beruntung kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian mencapai jutaan rupiah. Peristiwa longsor yang merusak rumah warga di Kelurahan Aik Parambunan tersebut terjadi saat hujan deras tengah mengguyur kawasan ini sepanjang hari, hingga menyebabkan tebing setinggi 5 meter mengalami longsor. Kerusakan terparah terlihat pada dinding rumah yang jebol akibat tak kuat menahan terjangan material longsor berupa tanah bercampur lumpur. Menurut pemilik rumah, saat peristiwa longsor tersebut terjadi, ia dan keluarganya tengah berkumpul di ruang tengah. Namun, beberapa saat kemudian tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang begitu kuat dan langsung menjebol dinding rumah hingga material tanah langsung masuk ke dalam rumah. Atas kejadian tersebut, seluruh penghuni rumah pun panik dan langsung berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Sementara beberapa perabotan yang ada di ruangan hancur berantakan tertimbun tanah longsor. Kami kan tidur-tidur gitu kan. Tiba-tiba jatuh lah longsor itu langsung. Nggak tahu, tidak ada apa tanda-tanda entah apa batu jatuh duluan, nggak ada. Langsung diambil gitu, tapi karena pertolongan Tuhan lah, selamat kami dijaga Tuhan. Meski material longsor sudah dievakuasi, namun pemilik rumah beserta keluarganya terpaksa mengungsi ke rumah kerabatnya untuk sementara waktu. Puluhan atap rumah warga di Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing, Natal rusak akibat dihantam angin puting beliung. Angin puting beliung menerjang permukiman warga di wilayah pinggiran pantai pesisir di Desa Kuala Batahan, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing, Natal kemarin. Puting beliung yang disertai hujan deras ini memporak-porandakan puluhan rumah warga, seperti atap rumah warga mengalami kerusakan, baik berat maupun sedang, serta menumbangkan sejumlah pepohonan. Angin kencang dan suara gemuruh membuat warga berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa atas insiden tiupan angin puting beliung ini. Kepala Bidang Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mandailing Natal, Nasarudin Habib mengatakan sebanyak 10 rumah warga porak-poranda dihantam angin puting beliung tersebut sudah mulai diperbaiki warga bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan. Dihimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan karena kondisi cuaca saat ini musim hujan dan gelombang tinggi. Dan ada 10 rumah yang terdampak yang lepas itu atapnya, cuman nggak terlalu fatal, cuman itu mengganggu juga untuk masyarakat karena ini musim penghujan sehingga dikhawatirkan rumah itu akan kemasukan air. Sampai saat ini korban jiwa belum ada laporan.
Selanjutnya, intensitas curah hujan yang cukup tinggi mengakibatkan air sungai meluap hingga merendam permukiman warga, bahkan memutus akses jalan penghubung desa di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Terputusnya akses jalan terendam banjir ini terjadi di Desa Tanjung Mulia yang menghubungkan Desa Saimerah dan Desa Lenggau Serpang serta Desa Naga Timbul, Kecamatan Tanjung Morawa. Terputusnya akses jalan ini berimbas dan membuat warga yang hendak menuju ke Kota Lubuk Pakam dan sebaliknya harus memutar jauh dari Kota Tanjung Morawa. Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Deli Serdang Parlagutan Nasution mengatakan akses jalan putus yang terjadi di Desa Tanjung Mulia terjadi pada Kamis sore sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat dan mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Bagi para pejalan kaki maupun kendaraan roda 2 dan 4 tidak dapat melintas ke Desa Saimerah, Desa Lenggau Serpang serta Naga Timbul. Meluapnya air hingga memutuskan akses jalan disebabkan jebolnya tanggul Sai Putih menuju Tanjung Morawa. Saat ini kondisi jalan terputus belum dilakukan perbaikan karena masih menunggu air surut. Namun untuk sementara waktu pihak pemerintah Desa Tanjung Mulia dan Desa Pundan Rejo dibantu pihak Kecamatan Tanjung Morawa melakukan tindakan dengan meletakkan sejumlah batang pohon sawit dijadikan untuk titik pejalan kaki agar dapat melintas. Saat ini Kepala Desa bersama masyarakat membangun titik darurat sementara untuk menghubungkan jalan tersebut agar masyarakat yang melintas dari Desa Lenggau Serpang ataupun Saimerah bisa melalui jalan tersebut yang menuju ke Kecamatan Lubuk Pakam, Ibu Kota Kabupaten Deli Serdang. Bagi masyarakat kami himbau agar yang melintas di daerah tersebut agar mencari jalan alternatif lain khususnya pengendara roda 4. Di lokasi ini telah diberi tanda rambu-rambu pertanda jalan putus agar pengendara tidak melintas. Sementara itu pemirsa, masyarakat Desa Patane 1 Kecamatan Porsea mengeluhkan kondisi jalan jurusan Sirait Uruk Raut Bosi yang kondisinya rusak parah dan lebih dari 7 tahun tidak kunjung diperbaiki. Untuk mengatasi jalan yang sudah rusak, masyarakat melakukan gotong royong penimbunan jalan dengan menggunakan tanah timbun dicampur dengan pecahan batu sembarang. Salah seorang warga setempat, Joko Ambarita, mengatakan jika hujan turun terjadi genangan air sehingga sulit dilintasi, terlebih bagi pejalan kaki dan musim kemarau yang menjadi kendala debunya bisa mengancam kesehatan pernafasan. Dikatakan sekitar 2 tahun yang lalu, Dinas PUPR pernah menjanjikan pembangunan jalan disertai dengan drainasenya akan segera dibangun dan sudah ditampung dalam APBD Kabupaten Toba. Bina Marga PUPR Kabupaten Toba, Saur Sitorus, ketika dikonfirmasi mengatakan untuk penanganan sepanjang Jalan Sirait Uruk Raut Bosi yang berada di Desa Patane 1 Kecamatan Porsea Kabupaten Toba telah ditampung pada anggaran tahun 2022. Adapun total anggaran yang akan dikucurkan sekitar 200 juta rupiah berupa aspal hot mix dengan panjang sekitar 170 meter akan segera dikerjakan dalam waktu dekat. Iya pemirsa, sejumlah informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Kegelengan hati untuk Sumatera Utara. Satukan langkah kita melangkah, poros berjuang. Ahoy! TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Ahoy! TVRI
TVRI Reformasi birokrasi. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengapresiasi keberadaan pengurus wilayah Batak Center Provinsi Sumatera Utara karena diyakini dapat mendukung program pemerintah untuk memajukan Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan Sumatera Utara adalah miniaturnya Indonesia karena terdapat banyak suku dan kebudayaan, salah satunya adalah suku Batak. Dikatakan jika berbicara tentang Medan dan Sumatera Utara sangat identik dengan suku Batak. Suku Batak diyakini gubernur memiliki potensi yang unggul sehingga melalui wadah ini diharapkan dapat menjadikan suku Batak dan etnis lainnya dapat lebih maju dari generasi sebelumnya. Pada kesempatan itu Edi Rahmayadi mengatakan banyak suku Batak di luar Sumatera Utara menjadi orang-orang yang sudah diakui. Untuk itu diminta kepada suku Batak yang berada di perantauan agar kembali mengingat pesan Marsi Pature Hutan B untuk memajukan Sumatera Utara. Gubernur juga meminta agar pusat Batak Center yang sudah dibuat di Jakarta sebaiknya dibuat di Sumatera Utara, mengingat suku Batak berasal dari Sumatera Utara. Salah satu yang menjadi kelebihan suku Batak adalah kekompakan karena sudah terbentuk dari adat istiadatnya, sehingga hal ini harus terus dipertahankan untuk mewujudkan harapan atas terbentuknya Batak Center Provinsi Sumatera Utara. Gubsu juga berpesan agar Batak Center dapat menciptakan hal-hal positif yang berguna bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara. Iya, tadi seperti saya katakan harusnya Batak Center itu adanya di Sumut, yang lain cabang. Nah, tapi sudah duluan lahir di Jakarta, memang orang-orang Jakarta lebih kreatif. Tapi semoga bahwa yang mewarnai orang Batak itu adanya di Sumatera Utara. Harapannya Pak untuk mendukung program terus sudah pasti dan sudah terbukti begitu banyak yang berbuat dalam pembangunan dan segala cabang yang dilakukan oleh etnis Batak ini khususnya. Penasehat Batak Center Sumut Perlindungan Purba mengatakan Batak Center Sumut akan dijadikan sebagai wadah bagi masyarakat Batak untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ia juga berpesan seluruh warga Sumatera Utara harus bersama-sama membangun bangsa dan negara Indonesia. Melalui Batak Center ini akan mampu melestarikan budaya Batak Toba, Mandailing, Karo, Simalungun, dan Pakpak. Jadi Dewan Pengurus Wilayah Batak Center ini adalah suatu lembaga, boleh dikatakan think tank terkait dengan budaya Batak. Jadi berbagai etnis yang ada di sini dari Karo, Mandailing, Toba, Simalungun, Pakpak juga ada di sini. Ini menunjukkan think tanknya. Jadi banyak para profesor kita dari berbagai suku orang Batak. Kita ini berbineka tunggal ika. Marilah kita jadikan budaya kita ini, kebudayaan kita etnis Batak ini ya, maksudnya Batak Center ini menjadi think tank membantu pemerintah, membantu masyarakat. Karena sekarang seperti budaya tarian kan sudah mulai ada digitalisasi, tata cara pernikahan dan lain. Jadi ini think tank bersama-sama duduk bersama. Setelah dilantiknya pengurus wilayah Batak Center akan langsung menyusun program yang mampu memberi kontribusi positif bagi seluruh warga Sumatera Utara. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong masyarakat dan penggiat IKM untuk dapat memanfaatkan program KUR yang berakhir pada bulan Desember 2022. Pemerintah pusat memberi subsidi suku bunga 3% untuk kredit usaha rakyat KUR sehingga bunga KUR yang sebelumnya 6% kini menjadi 3%. Hal tersebut dikatakan Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Naslindo Sirait dalam rapat koordinasi realisasi penyaluran KUR Sumut di kantor Gubernur Kota Medan. Hingga 16 November 2022, realisasi KUR yang sudah disalurkan mencapai 16,4 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 404.223. Sektor terbesar yang saat ini memanfaatkan KUR adalah sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 7,2 triliun dengan debitur sebanyak 215.000. Serta sektor pertanian yang mencapai 6,3 triliun dengan debitur sebanyak 135.000. Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Naslindo Sirait mengatakan, meski realisasi cukup tinggi dengan jumlah UMKM yang cukup besar, seharusnya realisasi KUR juga dapat lebih tinggi.
Naslindo Sirait juga mendorong perbankan untuk mensosialisasikan secara masif kepada masyarakat mengenai suku bunga 3%. Dikatakan peningkatan realisasi tersebut menjadi atensi gubernur dan meminta dengan tegas jika terdapat masyarakat yang sudah terlanjur menggunakan suku bunga KUR sebelumnya sebanyak 6%, maka ketika pemberlakuan aturan pemerintah mensubsidi suku bunga KUR 3%, maka sisa dana suku bunga wajib dikembalikan perbankan kepada masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memfasilitasi pertemuan pegiat industri kecil menengah IKM dengan pemodal dan e-commerce untuk mempercepat perkembangan IKM melalui pemasaran digital. Pertemuan dengan para pegiat IKM dihadiri oleh Gubernur Sumatera Utara di Tiara Hotel Convention Center Kota Medan. Pertemuan antara pegiat IKM dengan pemodal dan e-commerce dinilai penting karena dapat melakukan penjualan secara digital sehingga meningkatkan pasar perekonomian. Gubernur Sumut Edi Rahmayadi mengatakan beragam fasilitas harus dimanfaatkan para pegiat IKM dan UMKM, yakni kredit usaha rakyat KUR. Gubsu meminta kepada Bank Indonesia dan Bank Sumut untuk dapat memberikan suku bunga KUR sebanyak 3%. Gubsu berharap para pegiat IKM dapat memaksimalkan kesempatan tersebut untuk meningkatkan usahanya dikarenakan IKM dan UMKM salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia di masa-masa sulit seperti saat ini. Oh, masih sulit dia menggunakan aturan prosedur digital. Hari gini orang udah main bully-bulian pakai WA, pakai Instagram, pakai apa lagi tuh? Facebook. Semua. Oh, kita sulit sekali mempunyai identitas. Ada dukcapil yang mengatur itu. Saya bersyukur ini di seperti ini kan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aspan Sofyan mengatakan terdapat dua hambatan yang dialami para pegiat IKM dan UMKM saat ini, yakni permodalan dan pemasaran. Ia berharap dengan adanya pertemuan para pegiat IKM dengan pemodal dan e-commerce dapat mengatasi masalah tersebut serta dapat menjadi agen-agen pemerintah di daerah untuk memaksimalkan KUR dan pemasaran secara digital. Kepala Biro Perekonomian, seperti kita ketahui bersama selama ini bahwa para teman-teman kita UKM dan IKM ini memiliki permasalahan yang sangat esensial. Yang pertama adalah masalah permodalan, kemudian masalah pemasaran. Jadi kita mengundang mereka untuk kita pertemukan dengan para lembaga keuangan, khususnya perbankan yang ada di Sumatera Utara yang tergabung dalam Himbara, sehingga nantinya mereka bisa konsultasi, bertemu, berdiskusi bagaimana tata cara untuk memperoleh permodalan. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan akses pasar mereka yang selama ini kemungkinan baru secara lokal dan regional, bisa kita kembangkan dengan menghubungkan mereka dengan para pelaku e-commerce atau startup. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STMIK Triguna Dharma melaksanakan wisuda sarjana dan diploma angkatan 23 tahun akademi 2022-2023 di Gedung Selekta Jalan Listrik Medan. Pelaksanaan wisuda dilakukan selama 2 hari, tanggal 16 dan 17 November 2022, mengingat terdapat 925 wisudawan. Lulusan STMIK Triguna Dharma yang diwisuda terdiri dari program studi Sistem Informasi sebanyak 791 orang, Sistem Komputer 73 orang, Diploma Manajemen Informatika 59 orang, Diploma Teknik Komputer 5 orang, dan Diploma Teknik Komputer 5 orang. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi yang hadir pada wisuda sarjana dan diploma STMIK Triguna Dharma mengatakan, kemajuan bangsa di masa depan ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan bukan karena melimpahnya sumber daya alam. Untuk itu, Gubsu berharap agar wisudawan dapat memanfaatkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah untuk menciptakan peluang baru dalam dunia kerja. Sebagai intelektual muda, Gubsu berharap agar wisudawan tetap mengedepankan kejujuran sehingga mendapatkan pengakuan dari siapapun. Ketua STMIK Triguna Dharma Diki Nofriansal dalam sambutannya mengatakan, wisuda bukanlah berhentinya proses pembelajaran,
namun harus terus dilanjutkan baik secara formal dan non-formal. Mengingat dunia akan terus berkembang dan harus diimbangi dengan ilmu pengetahuan agar setiap individu dapat mengimbangi kemajuan zaman tersebut. Ketua Yayasan STMIK Triguna Dharma Saiful Nur Arif mengatakan, untuk menjadikan lulusan yang unggul, STMIK Triguna Dharma melakukan perbaikan sistem kurikulum berbasis kompetensi, sehingga sejalan dengan perkembangan teknologi dan perubahan zaman. Ketua Yayasan berpesan kepada wisudawan agar dapat mengaplikasikan ilmunya untuk mendukung pemerintah dalam membangun transformasi digital di Indonesia. Upaya-upaya kita dalam mengedepankan teknologi digital ini, maka kami berupaya secara terus-menerus ya untuk memperbaiki sistem yang ada saat ini, kurikulum berbasis kompetensi yang siap menerima mahasiswa kita untuk lulusan-lulusan kita memasuki kancah dunia kerja yang saat ini sudah mengglobal. Sehingga peluang-peluang kerja kita nanti ini kita samakan di kurikulum kita ini menjadi kurikulum berbasis kompetensi yang bisa diterapkan ke dunia industri, dunia usaha. Dalam mendukung pemerintah, alhamdulillah semalam kita telah dihadiri oleh Pak Edi, Pak Gubernur Sumatera Utara kita, dan beliau juga menyampaikan motivasi yang sangat luar biasa sekali, dan itu seiring dengan apa yang kami jadikan visi, di mana kita memang membantu pemerintah dalam mentransformasi digital, di mana nantinya di saat ini tatanan-tatanan semua sudah berbasis digitalisasi. Nah, digitalisasi tadi inilah yang kita harapkan nanti menjadi peluang-peluang kerja bagi anak-anak IT kita. Ketua Panitia Wisuda STMIK Triguna Dharma, Sri Kusnasari mengatakan, pelaksanaan wisuda luring tahun ini disambut baik wisudawan dan orang tua, karena merupakan momen yang dinantikan oleh pejuang untuk memperoleh gelar kesarjanaan. Pada wisuda ini diberikan spesial momen bagi seorang lulusan tunarungu dan pemberian ijazah kepada orang tua wisudawan yang sebelumnya acara wisuda meninggal dunia. Kalau yang sebelumnya kan kita pandemi ya. Nah ini alhamdulillah kita sudah masa endemi. Jadi untuk wisuda kali ini kita offline di Selekta dengan dihadiri oleh orang tua, ibu dan ayahnya. Nah yang tak kalah pentingnya itu dengan kehadiran Gubernur Sumatera Utara Pak Edi Rahmayadi. Nah itu membuat semangat mahasiswa. Karena Pak Edi memberikan slide-slide yang informasi untuk memajukan STMIK Triguna Dharma dan juga semangat mahasiswa begitu. Wisudawan STMIK Triguna Dharma memiliki kemampuan menjadi entrepreneurship sehingga setiap lulusan diyakini dapat menciptakan peluang baru dalam memperluas akses kerja. Ketua STMIK Triguna Dharma Dr. Diki Novriansyah mengatakan salah satu tuntutan masyarakat terhadap lulusan STMIK Triguna Dharma adalah mempunyai kemampuan kewirausahaan. Dalam hal ini wisudawan diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Sebagai wujud kemandirian lulusan dan secara nasional merupakan kemandirian bangsa, serta untuk memenuhi tuntutan tersebut setiap lulusan diminta tanggap terhadap perubahan, memiliki jiwa inovatif dan kreatif yang mampu menciptakan peluang usaha serta kemampuan membangun jaringan usaha yang dilandasi etika profesional. Untuk dapat membuktikan kepada masyarakat akan kemampuan menciptakan lapangan kerja, setiap lulusan tidak bisa berhenti belajar dalam meningkatkan kemampuan sehingga memberikan nilai tambah atas usaha yang dilakukan agar bisa diterima masyarakat. STMIK Triguna Dharma yang diakui sebagai the leader of Information and Communication Technology College terbukti saat ini banyak sekali alumninya telah berkiprah di dunia usaha dan industri, baik skala nasional dan internasional, juga menempati posisi sebagai programmer yang merupakan posisi penting dalam dunia teknologi. Selain itu banyak alumni sudah terbukti menciptakan startup digital bersama dengan para dosen yang sudah mendapat pengakuan dari masyarakat. Kesiapan para lulusan Triguna Dharma untuk menciptakan lapangan kerja baru karena telah memiliki ilmu pengetahuan dan cara berpikir yang lebih maju yang diperoleh dari dosen-dosen berpengalaman, sehingga menjadikan lulusan memiliki cara pandang yang lebih baik. Sementara itu, Ketua L2 Dikti Profesor Ibnu Hajar mengapresiasi Civitas Akademika STMIK Triguna Dharma yang terus meningkatkan kurikulum berbasis kompetensi untuk menjadikan seluruh lulusannya unggul dan berdaya saing. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Sumatera Utara hari ini akan segera kembali. Ayo, cegah stunting.
Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Pemirsa, informasi selanjutnya, kekuatan sebuah bangsa terletak di tangan pemuda karena pemuda yang akan menunjukkan wajah kehormatan suatu bangsa. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Deli Serdang HM Ali Yusuf Siregar pada kaderisasi akbar PWGP Ansor Sumatera Utara di Kampus 2 Institut Teknologi Kelapa Sawit Indonesia, ITSI Medan di Desa Karang, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang kemarin. Pemuda memiliki fungsi sentral di era kebangkitan nasional, karenanya generasi muda dilibatkan dalam pembangunan baik secara nasional maupun daerah. Wabu berharap bisa lahir kader-kader tanggung jawab dan kreatif yang senantiasa tergerak menjadi agen dakwah Islam dalam membumikan ajaran Ahlu Husnah wal Jamaah. Dengan menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan dan kerukunan, toleransi antar umat beragama di Provinsi Sumatera Utara. Ketua Pengurus Wilayah PWGP Ansor Sumut Haji Adlin Tambunan mengatakan kegiatan ini diikuti 406 kader se-Sumatera Utara. Tentu sebuah kebanggaan untuk semua di mana kaderisasi akbar ini memiliki 3 makna. Pertama, karena memang kebutuhan organisasi, secara kebutuhan PW Ansor Sumatera Utara sendiri memang sudah sangat diperlukan. Kaderisasi begitu pula di tingkat pusat. Hal ini menjadi suatu bagian untuk kebutuhan akreditasi. Untuk menguatkan nilai-nilai kaderisasi, pihaknya berharap kaderisasi ini bentuk kecintaan semakin menguat. Makin tumbuh rasa sayang, rasa cinta kepada organisasi ini, yakni Gerakan Pemuda Ansor. Dan yang paling penting adalah untuk mempererat jalinan silaturahmi dan kekompakan antar kader GP Ansor. Sebenarnya kegiatan kaderisasi akbar tidak ada kaitannya dengan unsur politik apapun. Ini adalah murni karena keinginan kader untuk bersama-sama menguatkan barisan, menguatkan tingkat kaderisasi, dan yang paling penting adalah menguatkan kekompakan, menyolidkan barisan dan kondisi ini adalah sebuah kebutuhan organisasi. Ya, ini adalah kegiatan kaderisasi. Tentu harapannya kegiatan ini diikuti sungguh-sungguh, diikuti dengan sebaik-baiknya. Dan saya yakin insya Allah kawan-kawan kader semua yang ikut pada kegiatan pada hari ini akan bisa mengikuti sampai hari Minggu nanti. Sementara itu, Ketua Panitia Kegiatan PIKI Padli Pardede mengatakan kaderisasi merupakan hal yang sangat penting bagi Ansor. Oleh karenanya, melalui kaderisasi ini akan tumbuh jiwa pemuda yang semangat memperjuangkan bangsa dan negara serta agama dan ulama. Melalui kegiatan ini seluruh kader bergerak dalam satu komando, solid dan terus menjaga kekompakan, terutama dalam membentuk generasi muda Indonesia sebagai kader bangsa yang cerdas dan tangguh, memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini struktur, kemudian ada kursus pelatihan Sisplat 1, lalu ada PKL, pelatihan kepemimpinan lanjutan, lalu Susbalan, kursus Susbalan ya, kursus Bansir lanjutan, lalu ada kegiatan Deklatsus Bagana, Propos dan Protokoler. Ya, nanti ada di Rosah Ula. Itu rangkaian kegiatan yang akan kita lalui pada proses kaderisasi yang akan dilaksanakan pada hari ini sampai dengan hari Minggu. Kamera 1, 2, 3. GP Ansor telah membuktikan sebagai organisasi yang tidak lekang oleh zaman, peran dan kiprah GP Ansor dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia telah terbukti dan tercatat dalam tinta emas. GP Ansor dituntut mampu beradaptasi dengan perubahan dan tren yang terjadi di Indonesia tanpa kehilangan jati diri sebagai kader GP Ansor dan Nahdlatul Ulama, mempertahankan tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Di sisi lain, sebagai organisasi yang memiliki pandangan bahwa Pancasila adalah final dan NKRI adalah harga mati,
Tantangan GP Ansor semakin berat, berbagai survei dan riset menunjukkan bahwa tren radikalisme dari oknum yang ingin mengganti Pancasila di kalangan remaja dan pemuda Indonesia semakin kuat. Berbagai tantangan itu tidak boleh menyurutkan langkah. Segenap kader GP Ansor dapat mengambil peran lebih baik dan bergerak lebih cepat dalam satu komando organisasi. Pemuda Ansor akan kembali ke barak dan fokus melakukan konsolidasi internal penguatan kaderisasi di setiap tingkatan dan menyerahkan sepenuhnya urusan radikalisme ke negara. Kelahiran dan perjuangan Gerakan Pemuda Ansor merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya dan cita-cita Nahdlatul Ulama untuk berkhidmat kepada perjuangan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia menuju terwujudnya masyarakat yang demokratis, adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. GP Ansor Sumber fokus konsolidasi internal dan penguatan kaderisasi melalui kaderisasi akbar PW GP Ansor Sumatera Utara yang berlangsung di Kampus 2 Gedung ITSI Sekarang PTPN 3, Kecamatan Galang diikuti oleh 406 peserta dari berbagai wilayah di Sumut. GP Ansor memiliki tantangan ke depan adalah meningkatkan pengetahuan, mengembangkan potensi dan kecakapan kader Ansor dan Banser, serta membangun kapasitas gerakan untuk menjadikan kader yang mempunyai SDM unggul sesuai potensi kemudian memberdayakan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan bersama para kepala sekolah SMP Negeri Sesu Kabupaten Bintan berkunjung ke Sekolah Penggerak UPT SMP Negeri 1 Medan dalam rangka silaturahmi dan melihat langsung kegiatan program sekolah penggerak di SMP Negeri 1 Jalan Asoka Medan pagi tadi. Sekolah penggerak sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia maju, berdaulat mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya profil pelajar Pancasila. Sekolah penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila mencakup kompetensi dan karakter SDM yang baik. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan Tamsir mengatakan, kunjungannya bersama rombongan kepala sekolah SMP se-Kabupaten Bintan ke UPT SMP Negeri 1 Medan selain untuk bersilaturahmi, juga untuk menggali potensi yang ada, evaluasi dan melihat langsung pelaksanaan sekolah penggerak di UPT SMP Negeri 1 Medan. Ia menilai UPT SMP Negeri 1 Medan sebagai sekolah penggerak sudah sangat baik. Terlihat dari beragam program yang dilaksanakan, mulai dari pembinaan karakter siswa seperti sikap jujur, beragam aktivitas lainnya seperti kesenian dan aktivitas olahraga. Dari hasil kunjungan ini nantinya sebagai evaluasi dan sharing dalam menjalankan program-program. Tujuan kami adalah menggali informasi ataupun melakukan sistem ataupun manajemen pengelolaan SMP tentang bagaimana sekolah penggerak, karena memang di Bintan dengan di Medan kondisinya kan berbeda, geografis dan lain sebagainya itu berbeda. Kemudian visi misi dan program-program apa yang bisa kita dapatkan dari sini untuk bisa kita kolaborasikan di SMP di Kabupaten Bintan. Dan kalau kita melihat paparan dari Ibu Kepala Sekolah tadi cukup luar biasa, ada hal-hal baik yang mungkin bisa kita adopsi nanti, kita lakukan modifikasi di sekolah-sekolah kami yang ada di Kabupaten Bintan, ya, dengan sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada di sana. Kepala UPT SMP Negeri 1 Medan, Listawati Susman mengatakan beragam program sekolah penggerak sudah dijalankan, salah satunya profil yang dikerjakan siswa. Guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran yang menerapkan merdeka belajar dan menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan yang berpusat pada murid. Program yang dijalankan meliputi kurikulum merdeka dengan melihat bagaimana cara belajar siswa, dengan tujuan pembelajaran berpihak kepada siswa sehingga siswa dapat menyerap pelajaran lebih mudah. Guru penggerak mengembangkan program kepemimpinan murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Program sekolah penggerak itu sebenarnya banyak ya Bu ya, tidak bisa kita utarakan satu persatu, tapi salah satunya kita bisa lihat hasil proyek yang dikerjakan oleh anak-anak. Yang pasti bahwa sekolah penggerak adalah pengimplementasian kurikulum merdeka. Tujuan dari penggerak itu sebenarnya ya kita harus mengadakan perubahan dalam sistem pembelajaran. Pembelajaran harus berpusat kepada siswa. Jadi siswa yang menjadi raja di dalam kelas, guru itu hanya memberikan pendampingan dan memberikan materi. Tinggal nanti guru siswanya itu yang akan mengembangkan daripada program yang ada. Pemirsa, perkumpulan Ormas Nelayan Kecil Sumatera Utara mendukung program pemerintah perlindungan sosial dalam penyaluran bahan bakar minyak BBM subsidi terhadap nelayan kecil. Hak mendapatkan bahan bakar minyak subsidi untuk nelayan tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Nelayan Nomor 7 Tahun 2016 dibahas dalam diskusi Perkumpulan Ormas Nelayan Kecil Sumatera Utara di Medan Kamis siang. Diskusi BBM subsidi untuk nelayan kecil menghadirkan narasumber dari perwakilan Pertamina, BPH Migas, Dinas Perikanan dan Kelautan Pemprov Su, serta organisasi nelayan membahas pemangku kebijakan dalam mendukung program pemerintah perlindungan sosial terhadap nelayan. Dalam pembahasan tersebut, para nelayan meminta kepada stakeholder terkait untuk diberi kemudahan dalam mendapatkan BBM subsidi solar demi kelangsungan hidup masyarakat pesisir. Ketua Panitia Perkumpulan Ormas Nelayan Kecil Sumatera Utara, Rahman Gafiki, mengapresiasi diskusi yang dibahas memberi solusi dengan membuat komitmen bersama dalam mendukung perlindungan sosial terhadap nelayan tradisional. Sebuah notulen kesepakatan agar kedepannya salah satunya kami sebagai kelompok-kelompok nelayan ataupun organisasi nelayan ikut melakukan pengawasan, dan dari pihak Dinas Perikanan Provinsi yang mewakili Provinsi Sumatera Utara berjanji akan melakukan rekomendasi memudahkan para nelayan untuk mendapatkan minyak bersubsidi. Notulen kesepakatan melibatkan stakeholder terkait dan sejumlah ormas nelayan Sumatera Utara diharapkan memberi manfaat agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Seiring meredanya COVID-19, pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terus berupaya membangkitkan kembali kunjungan wisatawan melalui kerjasama dengan beberapa negara, termasuk diantaranya Malaysia. Sumatera Utara dan Kota Jakarta menjadi salah satu daerah yang menjadi target bagi Kementerian Pariwisata Malaysia untuk saling mempromosikan objek wisata dua kawasan. Kedua kota ini dipilih karena memiliki akses penerbangan langsung yang baik antara kedua negara. Sejak pembukaan pintu masuk ke Malaysia pada April 2022 sampai dengan bulan Juli, Malaysia telah menerima sebanyak 435.000 kunjungan wisatawan Indonesia. Pada Tourism Malaysia Roadshow di Kota Medan kemarin, dihadiri Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara Zumri Sultoni, travel agent, pihak hotel dan maskapai penerbangan untuk mengenalkan produk-produk wisata baru serta wisata belanja kepada wisatawan Indonesia. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara Zumri Sultoni mengatakan, Sumatera Utara sering melakukan kolaborasi dengan Malaysia dengan saling memperkenalkan event-event pariwisata kedua negara. Pada kesempatan itu, Zumri Sultoni juga berkesempatan memperkenalkan pariwisata di Sumatera Utara yang tidak hanya Danau Toba, tetapi juga pariwisata di Kabupaten Nias dan Kabupaten Langkat. Prioritas utamanya adalah dengan memperbaiki infrastruktur jalan yang selama ini kurang baik menuju objek wisata. Sumatera Utara dalam peningkatan pariwisata dalam kaitannya dengan Malaysia sebenarnya bukan karena event ini ya, artinya sebelumnya kita juga sudah sering bekerja sama dengan Malaysia, terutama dengan pihak Konsul Jenderal. Ada beberapa event kita bareng gitu dengan mereka, karena tujuannya supaya kita ini sama-sama, karena paling dekat, jadi turis Malaysia juga potensi untuk kita bawa kemari gitu kan. Makanya dari provinsi kami selalu dekat dengan khususnya dengan Konjen, karena di situ ada bagian pariwisata, kegiatan-kegiatan mereka kita juga diundang, kegiatan kita juga mereka kita kolaborasikan. Contoh ada beberapa kegiatan.
Konjen Malaysia di Medan, Ayub bin Omar mengatakan, Sumatera Utara merupakan penyumbang terbesar kunjungan wisatawan ke Malaysia, terutama untuk berobat. Dikatakan dengan adanya rencana Pemko Medan untuk membangun pusat kesehatan, hal itu menjadi persaingan yang baik yang memang sudah seharusnya disediakan oleh pemerintah Kota Medan. Jadi ini perkembangan yang baik lah. Kita sudah mulai mempromosikan pelbagai produk pelancongan Malaysia bagi pasaran Sumatera Utara. Ini khusus bagi pasar Sumatera Utara dan juga Kepulauan Sumatera keseluruhan. Tidaklah bermakna aktivitas kita terhenti waktu COVID, malah kita sebenarnya terus berjalan, Pak Ibu. Ya, terus berjalan sebabnya waktu itu kita buat virtual B2B meeting di antara pemain industri Indonesia, khusus Medan, ya, khusus Sumatera Utara, malah hingga ke Bandar Aceh juga kita buat, ya, dengan melibatkan Padang, Palembang, kita buat virtual meeting. Malah bila disebut virtual meeting malah lebih menyeluruh sebab semua orang bisa bergabung, bisa berpartisipasi. Tapi kalau Melalui Tourism Malaysia ini, diharapkan menjadi sarana bagi pelaku industri untuk bersama-sama mengembalikan kejayaan industri pariwisata Malaysia dan Indonesia. Di tengah upaya pemulihan ekonomi Indonesia menuju kondisi sebelum pandemi, diprediksi akan terjadi resesi global 2023. Dampak resesi global tahun 2023 diprediksi akan menimbulkan berbagai dampak, sehingga diperlukan pengelolaan keuangan termasuk dalam pengelolaan keuangan keluarga. Menyikapi permasalahan ini, maka Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara melakukan workshop hari ini, yaitu cerdas berinvestasi dan mengelola keuangan keluarga dalam menghadapi resesi global 2023. Penasihat Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara Nawal Edi Rahmayadi mengatakan, anggota Dharma Wanita Persatuan Sumatera Utara harus bijak dalam berinvestasi, menyusul banyaknya warga korban investasi ilegal saat ini. Dikatakan dengan adanya workshop ini maka kian menambah wawasan anggota DWP Sumut dalam mengelola keuangan keluarga, terutama menghadapi resesi global 2023. Workshop ini diikuti para pengurus DWP Provinsi Sumatera Utara, termasuk Ketua DWP Provinsi Sumatera Utara Nyonya Dian Arif Estri Nugroho. Tampil sebagai narasumber pada workshop ini adalah Gold Presenter EOA Gold Store Medan Adi Novian. Adi Novian menjelaskan efek dari resesi dan pengelolaan keuangan serta solusi menghadapi resesi. Dikatakan efek dari resesi adalah inflasi meningkat dan pengangguran tinggi, serta angka kemiskinan naik termasuk kriminalitas merajalela. Guna mengatasinya, maka solusi secara finansial adalah 60% biaya untuk kebutuhan pokok, lifestyle, tabungan, dan ziswaf, serta dana darurat masing-masing 10%. Hal ini berdasarkan prinsip orang terkaya Hong Kong, Li Ka-shing, yang menyatakan tidak peduli berapa banyak uang yang didapatkan seseorang dan selalu mengingatkan agar membaginya ke dalam 5 bagian secara proporsional. Sementara tips cerdas menghadapi resesi adalah menghindari budaya konsumtif dan boros serta mengurangi kebiasaan berhutang atau cicilan serta budayakan hidup produktif termasuk menabung cerdas. Ibu-ibu Dharma Wanita Sumatera Utara khususnya, bahkan ibu-ibu Dharma Wanita kabupaten kota juga paham bahwa kita itu punya peran dalam memilih investasi yang aman, yang menguntungkan bagi keluarga. Itulah salah satunya kita dalam workshop ini menyampaikan untuk saat ini investasi yang liquid dan menguntungkan itu adalah dalam bentuk logam mulia, yaitu emas 24 karat. Nah, jadi mudah-mudahan ini juga dalam mengantisipasi resesi 2003 di saat itu resesi yang paling menghantam adalah resesi ekonomi. Di workshop ini PT Bank Sumut melakukan promosi kepada anggota DWP Provinsi Sumatera Utara, yaitu mempromosikan tabungan prioritas khusus untuk ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara. Pemirsa, pasangan suami istri ditangkap kepolisian Satreskrim Polres Simalungun setelah melakukan aksi penipuan dengan modus umroh, investasi bodong, dan penggelapan uang tabungan siswa PAUD.
Dari aksi penipuan ini, kedua pelaku yang merupakan pasangan suami istri berhasil meraup keuntungan sebanyak 4 miliar rupiah dengan jumlah korban sebanyak ratusan orang. Kedua pelaku penipuan ini ditangkap tim Satreskrim Polres Simalungun dari lokasi persembunyiannya di Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri, Provinsi Riau. Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung dalam keterangan pers menjelaskan, penangkapan kedua pelaku penipuan yang merupakan pasangan suami istri ini dilakukan setelah pihak kepolisian Polres Simalungun menerima laporan dari para korban. Untuk saat ini kita menerapkan atau mempersangkakan pasal kepada pasangan suami istri itu adalah tentang tindak pidana penipuan pasal 378 KUHP, dan tentu saja akan kita kembangkan kepada pasal tindak pidana pencucian uang dengan ancaman 4 tahun penjara. Penanganan perkara tindak pidana di Pengadilan Militer Dilmil 102 Medan pada 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 lalu. Hal tersebut disampaikan Kepala Dilmil 102 Medan, Kolonel CHK Muhammad Syahrul di ruang kerjanya di kantor Dilmil Jalan Ngumban Surbakti baru-baru ini di Medan. Dikatakan bahwa perkara tindak pidana 2021 yang telah selesai disidangkan pada 2022 menurun hingga 10%. Kadilmil 102 Medan, Kolonel M. Syahrul mengungkapkan klasifikasi perkara kejahatan pidana tingkat pertama di Pengadilan Militer 102 Medan dari bulan Januari hingga November 2022 yang paling menonjol kasus desersi sebanyak 36 kasus, sementara kasus penganiayaan sebanyak 13 kasus, kemudian kasus ketidakhadiran tanpa izin 12 kasus, sedangkan narkotika golongan 1 8 kasus, pelanggaran susila 5 kasus, serta kasus-kasus lainnya. Kolonel M. Syahrul menegaskan bahwa penindakan secara tegas bagi seorang prajurit TNI yang melakukan pelanggaran tindak kejahatan khusus kasus narkoba bagi pemakai atau pengedar, yakni pemecatan bagi oknum prajurit TNI. Hal tersebut dilakukan sebagai tindakan efek jera bagi prajurit TNI yang melakukan pelanggaran disiplin agar tidak mengulangi perbuatan tindak pidana. Dihimbau agar seluruh prajurit TNI agar selalu menjaga nama baik pribadi dan satuan karena prajurit TNI merupakan panutan bagi masyarakat. Tentunya kami melihat dalam hal memutus perkara di sini tentu kami melihat dari fakta persidangan. Tentunya kalau dilihat dari perkara narkoba akibat dari yang konsekuensi daripada prajurit sendiri artinya pemecatan di sini. Begitu juga dengan desersi, tentu kita lihat dari fakta persidangan. Apakah prajurit ini masih layak atau tidak layak dipertahankan sebagai prajurit? Dan juga KDRT, tentu kita di sini melihat dari fakta persidangan. Artinya hakikat dari KDRT sendiri yaitu menjaga keutuhan dari rumah tangga. Apabila dirasa dalam rumah tangga ini masih ada keutuhan, berarti masih ada hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa ini. Hari keempat warga Seirampah yang terdapat banjir masih tetap bertahan di rumah pada malam hari meski genangan air telah masuk ke rumahnya. Sedangkan sebagian keluarga memilih mengungsi ke posko-posko yang disediakan pemerintah Sergei. Kondisi cuaca pada Kamis malam masih cenderung berpotensi hujan meski intensitasnya kecil. Namun luapan air dari hulu tetap tinggi seperti terlihat di aliran sungai Seirampah pada Kamis malam ini. Begitu juga warga yang berada di Dusun 2 masih sebagian besar bertahan di rumah yang tergenang air. Namun beberapa juga warga memilih mengungsi di posko bantaran benteng sungai aliran Seirampah. Sudin warga Dusun 2 Desa Seirampah masih mencoba bertahan di rumahnya pada malam hari, meski luapan air sudah masuk ke rumah setinggi 40 cm. Bersama keluarga mencoba bertahan dengan kondisi apa adanya, Sudin berharap agar penanggulangan banjir ini cepat dilakukan dengan pengorekan pada titik-titik yang dianggap dapat mencegah banjir masuk ke pemukiman warga. Ya, pelaksanaan mungkin dalam, Bang. Makin dalam? Makin dalam. Di dusun berapa? 3. Dusun 3. Ya kan lebih dalam ke sana lagi, ada ke pasar itu. Ini kan benteng, agak tinggi dia. Pak, dengan cuaca hujan hari ini kan gimana perasaan Bapak selaku warga yang ini kan sangat dekat nih dengan sungai? Ya, khawatir juga lah.
Puluhan emak-emak wali murid geruduk Sekolah Dasar Negeri 058250, Kelurahan Perdamaian Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat. Aksi demo puluhan emak-emak ini atas sikap kepala sekolah yang diduga banyak berbuat kecurangan sehingga sekolah dan siswa terabaikan. Kedatangan emak-emak ini meminta Kepala Sekolah SD Negeri 058250 Perdamaian Suryaningsih untuk mundur dari jabatannya. Ragam kecaman disampaikan para wali murid saat pertemuan dilakukan di sekolah tersebut. Di antaranya buruknya fasilitas sekolah yang terlihat banyak mengalami kerusakan mulai dari gedung sekolah, kursi, dan meja. Bahkan buku bagi siswa serta adanya kecurangan uang yang dilakukan dengan anggaran dana BOS. Salah seorang wali murid Dila Sariana yang juga merupakan seorang guru les di sekolah tersebut mengatakan kedatangan dirinya dan puluhan emak-emak mempertanyakan soal fasilitas yang diterima para murid selama menjalani masa belajar di SD Negeri 058250 Perdamaian karena para siswa tidak memiliki buku pelajaran dan diduga dijual sama kepala sekolah. Hal senada juga disampaikan wali murid Selvi Ananda yang mempertanyakan kemana dana BOS yang selama ini diterima sekolah karena wali murid tidak mengetahui kemana aliran dana tersebut. Begitu juga dengan uang baju olahraga yang sudah dikutip per murid Rp85.000 sejak kelas 1 dan sekarang sudah kelas 3 muridnya belum juga menerima baju olahraga tersebut. Hasilnya kami dimohonkan untuk Bapak Dinas Pendidikan agar cepat memproses yang ada dikeluhkan oleh masyarakat, dan kami beruntungnya seorang orang dinas langsung datang sini bisa langsung ditanggapin, dan saya mohon bisa diproses secara cepat untuk keadilan sekolah ini karena keadaan sekolah ini memang sudah tidak memadai seperti dahulu, sampai sekarang itu udah memang anjlok benar. Sebanyak 20.000 batang pohon ganja di perbukitan Torsihite, Kabupaten Mandailing Natal dimusnahkan. Tim gabungan Badan Narkotika Nasional dengan cara dicabut dan dibakar. Tim gabungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara bersama TNI Polri kembali memusnahkan ladang ganja di perbukitan Torsihite, Desa Banjar Lancat, Kecamatan Penjambungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal. Pemusnahan ladang ganja sebanyak 20.000 batang ini dicabut dan dibakar di lokasi. Sebagian dibawa untuk dijadikan barang bukti. Ladang ganja yang ditemukan seluas 2 hektar ini berukuran 1 hingga 2 meter. Diperkirakan pemilik ladang ganja berhasil melarikan diri karena mengetahui kedatangan petugas yang dibuktikan dengan ditemui jejak pemilik ladang. Baru saja beraktivitas di lokasi. Sementara identitas pemilik ladang ganja sudah dikantongi petugas dan akan dilakukan pengejaran. Untuk tersangka sementara kami masih dalam penyelidikan. Namun kami tetap berupaya untuk mencari tersangka penanam ladang ganja. Perlu kita ketahui bahwa lahan ini ada di sekitaran hutan lindung, masih kawasan hutan lindung. Anggota DPRD Kabupaten Asahan Muhammad Reza Andika beserta pemuda dan masyarakat unsur perusahaan Sokvindo setempat memberikan bantuan bagi warga yang menjadi korban banjir. Bantuan yang diserahkan berupa beras, sembako, mie instan terhadap korban banjir di Kecamatan Aikledong, Kabupaten Asahan. Bantuan yang disalurkan kepada korban banjir anggota DPRD Kabupaten Asahan tersebut di wilayah Aikledong, Aikuasan, Pulau Rakyat, dan Bandar Pulo, Kabupaten Asahan. Bantuan yang disalurkan merupakan kebutuhan pokok untuk keluarga. Ini menjadi apresiasi yang sangat luar biasa terhadap kepala desa untuk bisa menjembatani dan mencari solusi terhadap banjir yang dilanda desa Ledong Timur, Dusun Kamini, khususnya di Perumahan Jalan Ledong Indah, dan kami ucapkan terima kasih terhadap Komisi B DPRD Kabupaten Labuhan Batu Utara memanggil 2 perusahaan perkebunan terkait dengan penyebab banjir di Aik Kanopan yang merendam ribuan rumah warga di 2 minggu lalu. Pada RPD di Aula Gedung DPRD di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Aik Kanopan, anggota Komisi B DPRD meminta pertanggungjawaban dari 2 perusahaan yang memiliki sertifikat RSPO, yaitu PT Sinar Mas Kebun Kanopan Hulu dan PT Sokvindo Kebun Aik Loba Kabupaten Asahan, melakukan aktivitas pencucian drainase di dalam lahan perkebunan yang menyebabkan salah satu terjadinya banjir terbesar sejak berdirinya Kota Aik Kanopan.
dan berdampak kepada warga korban banjir mengalami kerugian materi mencapai puluhan miliar rupiah. Pejabat perusahaan PT Sinarmas Group Kebun Kanopan Hulu, Sato Jamiko mengatakan bahwa pihaknya akan menutup semua secara permanen jalur pembuangan air menuju ke pemukiman warga. Dan kedepannya kita akan mengarahkan aliran air ini jauh dari pemukiman. Ya, kita akan cari outlet-outlet baru yang bisa mengarah ke arah sungai sehingga tidak mengganggu secara langsung ataupun berdampak ke masyarakat sekitar. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Darpin Noval ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.